Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi amma ba'du. Saudara-saudara mahasiswa IAIN Kediri prodi PAI, alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kuliah kita. Pada minggu kemarin sudah saya sampaikan tentang satuan acara perkuliahan kita, apa saja yang kita pelajari selama satu semester. Maka pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan materi yang pertama. Materi yang pertama ini terkait dengan hadis dan bagian-bagiannya. Hadis fil lughah al-jadidu minal asya. Istilahan ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin wa ma ila dzalika. Hadis itu secara bahasa itu artinya adalah al-jadidu minal asya. Jadi kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia ya kurang lebihnya sesuatu yang baru lah. Itu secara lughah, secara bahasa. Para ulama menyebutkan hadis itu apa? Segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dari ucapan Nabi, perkataan Nabi, kemudian perilaku Nabi, ya, kemudian ketetapan Nabi, sifat-sifat Nabi, dan lain sebagainya. Jadi intinya bahwa hadis itu apa? Sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu ucapannya, kemudian perilakunya, ya, kemudian ketetapan-ketetapan Nabi, sifat-sifat Nabi, dan apapun pokoknya disadarkan kepada Nabi, maka itu bisa dikatakan sebagai apa? Hadis Nabi. Perlu saya sampaikan bahwa hadis menurut substansinya dibagi 4 macam. Ya. Yang pertama adalah hadis qauli. Jadi ucapan Nabi. Jadi hadis qauli adalah ucapan-ucapan atau sabda Nabi dalam berbagai kesempatan dan keadaan, dalam berbagai bidang. Ya. Baik itu hukum, akidah, akhlak, ya, ketentuan-ketentuan lain dalam agama Islam. Jadi pokoknya diucapkan oleh Nabi, maka namanya hadis qauli. Di sini saya contohkan hadatsana Ubaidullah ibnu Musa, qala akhbarana Abdullah ibnu Abi Sufyan an Ikrimata ibni Khalid an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Gitu kan. Jadi artinya Nabi begini, telah menceritakan kepada saya, telah menceritakan kepada kita Ubaidullah bin Musa, ia berkata telah mengkabarkan kepada kita Abdullah bin Abi Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar, ia berkata Nabi Muhammad SAW, Islam itu dibangun atas 5 perkara: persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW, mendirikan sholat, menyampaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Nah, ini termasuk kategori hadis qauli. Mengapa dikatakan qauli? Karena ini adalah ucapan Nabi. Ya. Qala Rasulullah. Jadi apa? Nabi bersabda. Nabi mengatakan sesuatu. Maka dikatakan apa? Sebagai hadis qauli. Ya. Dan ini adalah yang umum yang ada pada kitab hadis. Yang kedua adalah hadis fikri atau perbuatan.
Hadis ini adalah perbuatan atau perilaku Nabi Muhammad untuk memberikan tuntutan syariat atau contoh pelaksanaan ibadah atau urusan-urusan lainnya yang belum jelas cara pelaksanaannya. Ya, misalnya cara pelaksanaan sholat dan cara menghadap kiblat dalam sholat sunnah di atas kendaraan yang sedang berjalan. Kemudian sahabat mengamati langsung bagaimana Nabi Muhammad menjalankan ibadah tersebut. Kemudian ini diceritakan oleh siapa? Oleh sahabat yang disandarkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Ya, ini jadi fi'li itu apa? Perilaku Nabi yang di situ dilakukan oleh Nabi, kemudian diriwayatkan oleh sahabat kepada para murid-muridnya dan sampai kepada kita. Ada sebuah riwayat an Jabir bin Abdillah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilatihi haitsu ma tawajjaha bihi fa idza arada al-faridata nazala fastaqbala al-qiblata. Jadi artinya apa? Dari Jabir berkata bahwasanya Rasulullah pernah sholat di atas tunggangannya. Kemana saja tunggangannya itu menghadap, apabila ia hendak melaksanakan sholat fardu, ia turun dan menghadap ke kiblat. Ini kan. Jadi ini Nabi melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan, ya. Kemudian kiblatnya ya kemana saja arah kendaraan itu. Kemudian ketika beliau ingin melaksanakan sholat fardu, beliau turun dari kendaraan dan dia menghadap kiblat. Nah, perilaku Nabi seperti ini atau pekerjaan Nabi seperti ini kemudian ditirukan oleh sahabat dan diriwayatkan oleh sahabat. Nabi tidak pernah mengatakan hal tersebut, tetapi ini adalah perilaku Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat dan disampaikan kepada orang lain dan sampai kepada kita. Maka ini namanya adalah apa? Hadis fikih. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis takriri atau ketetapan. Hadis takriri yaitu penyebutan atau pernyataan atau persetujuan Nabi terhadap suatu perbuatan yang dilakukan sahabat atau seseorang di hadapan Nabi Muhammad, atau perbuatan seseorang di tempat lain yang dilaporkan kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad diam. Diamnya Nabi adalah menandakan persetujuan. Sebab kalau Nabi tidak setuju, maka Nabi akan menolak dan melarangnya. Ya. Jadi ini takrir atau ketetapan Nabi. Misalnya hadis yang sangat terkenal tentang doh. Ya. Aharul ad-dubu ya Rasulullah, qala la. Walakin lam yakun bi ardi qawmi fa'ajiduni afahu qala Khalid fahtazastuhu fa'akaltuhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ilayya. Ya. Artinya Nabi begini, apakah biawak ini haram? Nabi menjawab, tidak. Hanya saja binatang ini tidak ada di daerah kaumku. Aku jijik padanya. Khalid berkata, segera aku memotong dan memakannya, sedangkan Rasulullah menyaksikanku. Maka disinilah kemudian karena Nabi diam saja, tidak ada pernyataan, maka deb atau biawak ini dianggap sebagai daging yang halal. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah hadis hammi. Ya, ham itu apa? Berarti hasrat. Ya, hadis yang berkaitan dengan hasrat Nabi, tetapi hasrat Nabi ini belum sempat dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ini misalnya tentang hadis Asyura, puasa Asyura. Ini sami'tu Abdullah ibn Abbas yaqulu hina shoma an-nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amarna bisiyamihi. Qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'addimuhu al-yahudu wan nasara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-amu al-muqbil insyaallah sunna yaum tasih. Falam ya'ti al-amu al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Abdullah bin Abbas, Nabi Muhammad bersabda ketika Nabi Muhammad puasa pada hari Asyura, ya, Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Mereka berkata, wahai Nabi Muhammad, itu adalah hari yang digunakan orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi Muhammad bersabda,
maka tahun yang akan datang insya Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9. Tahun yang akan datang tidak sampai kepada Nabi, karena pada tahun yang akan datang ini, pada tahun berikutnya ini Nabi sudah meninggal dunia. Maka ini juga bisa dikatakan sebagai hadis. Hanya saja Nabi belum pernah melakukan, tetapi Nabi sudah berniat melakukan itu, dan itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Saudara-saudara yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa hadis sebagai dasar syariat Islam, yang pertama dasar yang ada pada Al-Quran. Jadi Al-Quran sendiri yang menyatakan bahwa hadis ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam syariat kita. Di dalam surat An-Nahl ayat 44 Allah berfirman, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ya, yang artinya kurang lebih kami utuskan rasul-rasul itu membawa keterangan-keterangan yang jelas, nyata, yang membuktikan kebenaran mereka, dan kitab-kitab suci yang menjadi panduan. Dan kami pula turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran yang memberi peringatan supaya engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkannya. Maka kata litubayyina linnas, ya, itu di dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa jelas bahwa Nabi mendapatkan amanah untuk menyampaikan penjelasan kepada manusia supaya menjelaskan isi daripada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ketika Al-Quran ini masih menyatakan sesuatu yang mubham, yang umum, maka ini akan ditafsirkan oleh Rasulullah SAW berupa hadis-hadisnya. Kemudian di dalam surat Al-Hasyr ayat 7 juga dijelaskan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya kurang lebih, dan apa saja yang dibawa oleh Rasul Nabi Muhammad SAW maka ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh kamu sekalian, kepada kamu sekalian yang dibawa oleh Nabi, maka patuhilah. Ya, ini jelas menunjukkan perintah kepada kita semuanya untuk mematuhi perintah-perintah Nabi Muhammad dan untuk menjauhi larangan-larangan Nabi Muhammad SAW. Ini dasar di dalam Al-Quran mengapa hadis Nabi ini merupakan dasar syariat yang sangat penting setelah Al-Quran. Kemudian yang kedua, dasar dari hadis Nabi itu sendiri. Taraktu fikum amrani lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitab wa sunnatan Nabi. Aku tinggalkan kepadamu dua hal yang selamanya kamu tidak akan tersesat jika kamu berpegangan dengan kedua hal tersebut, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini jelas hadis yang disampaikan oleh Nabi bahwa Nabi meninggalkan dua pusaka yang sangat berharga bagi kita semua, yaitu kitab Allah berupa Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnahnya berupa ucapan-ucapannya, perilaku-perilaku yang tercatat yang sampai kepada kita, ya, sifat-sifat ya yang melekat pada diri Nabi, dan ini tentu merupakan pegangan yang sangat penting bagi umat Islam. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anil Makdam Ibni Ma'di Kariba an Rasulullah SAW annahu qala ala inni utitu al-kitaba wa mithlahu ma'ahu. Dari Mikdam bin Ma'di Kariba dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah bersabda, ingat, sesungguhnya saya diberi kitab dan yang serupa dengannya. Apa yang serupa dengannya? Yaitu sunnah-sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis yang beliau sampaikan, ya, penjelasan-penjelasan yang beliau sampaikan di dalam Al-Quran. Ini. Kemudian yang selanjutnya, ini perlu saya jelaskan tentang unsur-unsur hadis. Saudara masih semester 1, tentu ini menjadi ilmu yang penting harus saudara ketahui.
Apa saja unsur-unsur hadis yang penting yang harus saudara ketahui? Yang pertama adalah rawiyul hadis, rawi hadis. Yang kedua adalah matnul hadis. Yang ketiga adalah as-sanad, sanadul hadis. Ya. Yang keempat adalah lambang yang ada yang menghubungkan antara satu rawi dengan rawi yang lain. Maka sekarang akan kita bahas tentang rawi dulu. Apa itu rawi? Ya. Rawi atau periwayat adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa yang pernah ia dengar dan diterima dari gurunya. Jadi rawi itu ya periwayat dari isim fa'il ya, orang yang meriwayatkan hadis dari gurunya. Ya, menerima hadis dari gurunya. Dia dengar dari gurunya, dia terima dari gurunya, kemudian apa? Menyampaikan kepada murid. Namanya perawi. Ya. Misalnya begini, mungkin di kitab bisa saudara lihat di halaman 5 misalnya ya. Itu dengan jelas sekali saya contohkan, saya sebut hadisnya. Haddatsana Abdullah ibnu Muhammad al-Jufi. Qala hadatsana Abu Amir al-Aqdi. Qala hadatsana Sulaiman ibnu Bilal ya, an Abdullah bin Dinar, an Abi Soleh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu birrun wasituna syubhatan wal haya'u syubhatun minal iman. Ya. Coba diperhatikan di dalam modulnya itu ya. Hadatsana Abdullah bin Muhammad al-Jufi. Ya. Di sini Al-Bukhari menerima hadis itu dari Abdullah bin Muhammad al-Jufi. Ini merupakan perawi ke-6. Ya. Kemudian qala hadatsana Abu Amir al-Aqdi. Artinya apa? Abdullah bin Muhammad al-Jufi ini menerima hadis dari gurunya yaitu Abu Amir al-Aqdi. Kemudian qala hadatsana Sulaiman bin Bilal. Di sini Abu Amir al-Aqdi berguru kepada Sulaiman bin Bilal ya. An Abdullah bin Dinar. Sulaiman bin Bilal berguru kepada Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar berguru kepada Abu Soleh dari an Abi Soleh dari Abu Soleh. An Abi Hurairah. Abu Soleh berguru kepada Abu Hurairah. Ya. Maka kalau saudara melihat diktat, di sini Abu Hurairah merupakan periwayat pertama. Karena apa? Dia berguru langsung kepada Nabi Muhammad. Punya murid namanya Abu Soleh, merupakan periwayat kedua. Punya murid Abdullah bin Dinar, periwayat ketiga. Punya murid lagi namanya Sulaiman bin Bilal, periwayat keempat. Punya murid lagi Abu Amir al-Aqdi, periwayat kelima. Punya murid lagi Abdullah bin Muhammad al-Jufi, merupakan periwayat keenam. Punya murid lagi Al-Bukhari, berarti periwayat keberapa? Ketujuh. Ya. Nah ini, jadi setiap hadis ini unsur yang paling penting, yang sangat penting adalah rawi-rawi tadi. Jadi rawi itu apa? Orang yang meriwayatkan hadis ya dari guru kepada muridnya, dari guru kepada muridnya sampai kepada orang yang menuliskan hadis atau mukharijul hadis. Ya, ini unsur yang pertama adalah rawi. Ya. Namun biasanya yang saudara ketahui ya, kitab-kitab hadis tidak menyebutkan rawi secara lengkap. Ya. Mengapa? Biasanya mereka para penulis ini hanya menyebutkan perawi terakhir saja dan perawi pertama. Misalnya begini, di dalam potongan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Ya. Kalau kita melihat teks ini, maka perawi yang pertama adalah Abu Hurairah. Tetapi
muridnya Abdullah tidak dituliskan semuanya. Sampai kepada Muslim tidak dituliskan. Yang ditulis hanya siapa? Perawi pertama dan terakhir saja, mukhadril hadis. Kenapa? Ini untuk meringkas. Ya, memang ada sebagian kitab hadis yang dituliskan ini dengan metode seperti ini. Supaya apa? Supaya untuk meringkas saja. Karena apa? Kalau disebutkan perawi semuanya, ini nanti terlalu banyak misalnya. Oleh karena itu, kalau tahu model seperti ini, tugas kita adalah mengklarifikasi apakah betul hadis ini ada pada kitab Sahih Muslim, apakah betul hadis ini ada pada Bukhari misalnya, atau Sunan At-Tirmidzi, An-Nasai, atau Ibnu Majah dan lain sebagainya. Ya. Maka disinilah saudara-saudara dibutuhkan keaktifan saudara untuk meneliti hadis. Kemudian unsur selanjutnya setelah itu adalah matan. Ya. Matan secara bahasa berarti sesuatu yang keras dan tinggi atau terangkat dari bumi. Ya. Sedangkan matan menurut ilmu hadis sesuatu yang berakhir padanya atau terletak sesudah sanad. Jadi sanadnya selesai, maka satu matan. Yaitu sanad, yaitu berupa perkataan, atau dapat juga diartikan lafaz hadis yang memuat berbagai pengertian. Ya. Matan hadis adalah apa? Pembicaraan atau materi berita. Jadi matan itu setelah sanadnya selesai baru matan. Ya, inilah yang inti utama dari hadis Nabi. Jadi setelah rawi-rawi selesai menyebutkan guru-gurunya terakhir, maka itu matan. Gitu. Contohnya begini ya. Hadatsani Zuhair bin Harb, hadatsani Ismail. Coba diperhatikan di diktat itu ya. Ini sudah jelas sekali. Hadatsani Zuhair bin Harb, hadatsana Ismail, yakni Ibnu Ulayyah, an Abdul Aziz bin Suhaib, an Anas bin Malik, anahu qala innahu la yamna'uni an uhadditsakum haditsan katsiran anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ta'amata alayya kadiban fayatabawa maq'adahu minan. Ya. Kalau kita melihat hadis ini, maka perawi yang terakhir adalah Anas bin Malik. Dia mendapatkan dari Nabi, ya. Setelah Anas bin Malik adalah Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad adalah isi daripada matan itu. Man ta'amata alayya kadiban falyatabawa maq'adahu minan. Kata man ta'amata alayya kadiban falyatabawa maq'adahu minan ini namanya apa? Matan hadis. Paham ya? Saya kira ini nanti saudara harus mempelajari kitab ini secara lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah sanad. Ya. Sanad adalah bahasa Arab yang berasal dari kata dasar sanada yasmudu, sanada. Artinya apa? Sandaran atau tempat bersandar atau tempat berpegang, atau berarti yang dipercaya atau yang sah. Ya. Sebab hadis ini selalu bersandar padanya dan dipegang atas kebenarannya. Ini makna luhurnya. Para muhaddisin mengatakan bahwa as-sanadu huwa silsilatul wah alladzina naqulu al-makna an sadri al-awwal. Ya. Jadi sanad itu apa? Sanad ini adalah mata rantai para perawi yang memindahkan hadis dari sumbernya yang pertama. Jadi rangkaian rawi-rawi tadi mulai dari sahabat sampai perawi yang terakhir ini namanya sanad. Kan gitu ya. Coba di sini saudara melihat diktatnya, ini akan terlihat di halaman 7 ya, di halaman 7 itu. Di situ saudara saya contohkan Malik an Ibnu Syihab an Abi Salamah Ibni Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala man adraka rakatan min as-sholati faqad adraka as-sholata. Ya. Maka rangkaian rawi Malik dari Ibnu Syihab
dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, kalau dirangkai menjadi satu, susunan seperti ini, silsilah seperti ini, maka namanya matan. Jadi matan itu apa? Namanya sanad, maaf, namanya sanad. Jadi sanad itu apa? Mata rantai para perawi, itu namanya sanad. Dan yang selanjutnya, yang lebih penting yang harus saudara ketahui di dalam unsur-unsur hadis adalah lambang pada sanad. Ya, ada hadatsana, qala akhbarona, ana sami'a, yaqulu sami'tu, yaqulu akhbaroni, akhbarona, an. Nah, itu namanya lambang. Saya contohkan di sini hadatsana, coba dibuka di diktatnya ya, di modulnya itu hadatsana Al-Humaydi Abdullah bin Jubair, qala hadatsana Sufyan, qala hadatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari, qala akhbaroni Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Al-Qamah bin Waqqas Al-Laitsi yaqulu sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yaqibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, coba diperhatikan di dalam modul itu ya, semua kata yang bergaris bawah ya, yang di situ tulisannya merah, maka ini adalah lambang yang digunakan kegiatan menerima hadis dari gurunya. Nah, lambang ya. Jadi lambang ini apa? Lambang ini adalah menghubungkan antara satu rawi dengan rawi yang lain menggunakan hadatsana, akhbarona, amba'ani, dan ini sudah bisa kita lihat di dalam kitab-kitab hadis yang lengkap. Saudara-saudara, saya kira demikian pertemuan kita hari ini. Ya, saudara wajib mengikuti uji kompetensi. Di situ sudah ada beberapa pertanyaan, saudara wajib mengisinya, dan tentu akan kita lanjutkan pada materi berikutnya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.